Viral, usulan hak angket DPR usut kecurangan pemilu menjadi titik balik demokrasi Indonesia. Hak angket DPR ini akan jadi ancaman bagi pasangan 02 Prabowo Gibran. Bahkan kata Mahfud MD bisa jadi penentu nasib Presiden Jokowi apakah berakhir seperti Presiden Soeharto. Kalau ada perintah ditindaklanjuti secara hukum, itu tidak perlu sidang lagi. Serahkan ke Kejaksaan Agung, meskipun presidennya sudah berhenti. Ya dibawa ke pengadilan. Nggak, Pak Harto dulu kan sudah berhenti kan? Dibawa ke pengadilan. Perjuangan kita belum selesai. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Waktunya perubahan. Wacana hak angket DPR RI terus bergulir. Bahkan dalam sidang paripurna DPR kemarin, fraksi PDIP, PKB, dan PKS berbicara lantang soal hak angket. Ini isyarat kuat bahwa partai politik dalam dua koalisi 01 dan 03 sepakat akan menggulirkan hak angket. Adapun hak angket DPR RI bila benar-benar berjalan di DPR, maka bisa jadi angin segar bagi pasangan 01 dan 03. Di saat bersamaan menjadi ancaman bagi 02 dan juga bagi Presiden. Walaupun tidak bisa untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden. Mahfud MD sebagai Cawapres 03 menegaskan wacana hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang tidak bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab prosesnya akan lama, padahal pemerintahan sekarang berakhir pada 20 Oktober mendatang. Itu perlu berbulan-bulan. Oktober tidak akan selesai, kata Mahfud MD seperti dikutip dari kanal YouTube Bakhtiar Nasir pada Rabu 6 Maret. Mahfud MD memerinci hak angket paling cepat berjalan di DPR paling cepat 3 bulan. Jika rekomendasinya adalah memakzulkan Presiden Jokowi, nantinya akan dilakukan sidang. Anggota DPR yang harus datang dalam sidang itu mencapai 2/3 dari keseluruhan dewan, dan mereka harus menyetujuinya. Lalu Mahkamah Konstitusi atau MK akan menyidangkan. Meski begitu, Mahfud MD menyebut ada juga rekomendasi tindak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya prosesnya bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung atau Kejagung dan bisa tetap dilakukan jika pemerintahan saat ini selesai. Walaupun masa pemerintahan telah berakhir, Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan. Tapi karena sakit permanen, maka kasusnya ditutup, tegasnya. Jadi, bukan tidak ada guna hak angket, sambung X Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam itu. Sementara pakar hukum tata negara Ferry Amsari, selain mendorong adanya hak angket, ia juga mendorong publik untuk mempertimbangkan pengadilan rakyat atau People Tribunal untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Langkah itu merupakan alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu yang telah meresahkan publik, selain menggulirkan hak angket di DPR RI. Saya pikir publik harus memikirkan People Tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket, membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktural penyelenggara pemerintah, menjelaskan sistem kecurangan dan dampak yang masif bagi pemilu, kata Ferry Amsari, dikutip dari kanal YouTube Bambang Wijojanto, Selasa 5 Maret 2024. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyebut bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 sudah terpampang dengan jelas.
Kecurangan sejak sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter Dirty Vote. Secara psikologis, rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi, politisi, mahasiswa, dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini, ujarnya. Menurut Ferry, publik sudah cukup layak untuk membuat pengadilan rakyat soal kecurangan pemilu, dan masyarakat sipil bisa membuktikan betapa masifnya kecurangan yang terjadi. Dia menyebut contoh pengadilan rakyat di Belanda, yakni International Pupil Tribunal, untuk membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia pada periode 1965-1966 oleh kelompok-kelompok masyarakat. Sidang digelar di Den Haag, Belanda pada 10 November tahun 2015. Ferry menjelaskan bahwa dugaan kecurangan pemilu 2024 terkait dengan abuse of power. Kecurangan tidak bisa hanya mempertimbangkan C hasil, karena C hasil dihasilkan dari proses kecurangan sebelum pencoblosan. Kecurangan dilakukan melalui abuse of power, dan pengadilan rakyat bisa memotret penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas itu juga menyebut bahwa film Dirty Vote bisa menjadi bukti permulaan yang cukup untuk membongkar fakta, misalnya keterlibatan penyelenggara pemilu tahun 2024 dalam kecurangan. Kalau barang bukti dugaan kecurangan digelar pada hak angket, maka akan terbongkar pelaku kecurangan sebenarnya, ujarnya. Lalu Ferry menambahkan, publik siap membantu alat bukti yang dibutuhkan DPR untuk membuktikan kecurangan pada pemilu 2024.